Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari Senin ini setelah libur 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, libur awal puasa. Hari ini kita kembali lagi melaksanakan kegiatan seperti biasa. Oke teman-teman, sudah mengerjakan soal budaya Banyumas kuisnya hari ini? Sudah ya? Yuk kita bahas kuis budaya Banyumas yang ketiga hari ini. Ustadzah mau mengingatkan bahwa tanggal 11 Mei teman-teman akan melaksanakan USB daring. USB daring semua mapel, jadi tolong tetap dipersiapkan ya. Dan ini salah satu persiapannya. Yuk kita bahas satu-satu. Kuis budaya Banyumas tahap 3. Nomor 1. Di bawah ini merupakan tata krama mengakhiri pelajaran. Yang mana mengakhiri? Berbaris, mengawali, mendengarkan penjelasan guru itu tata krama ketika di dalam kelas. Masuk kelas dengan rapi dan tertib itu juga mengawali. Kalau mengakhiri berarti yang D. Keluar kelas dengan tertib. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Permainan ini biasa dilakukan di halaman, lapangan, dan pekarangan rumah. 2, 3, 4 ya, dibahas sendiri ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai luhur kejujuran dalam permainan jonjang ditunjukkan oleh nomor. Kejujuran yang perlu digarisbawahi adalah kejujuran. Yang mana? Nomor 2, betul. Setiap pemain tidak boleh berbuat curang. Itu adalah nilai luhur kejujuran. Selanjutnya nomor 3. Ini adalah gambar perlengkapan upacara adat begalan. Upacara adat begalan itu adalah upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banyumas ketika menikahkan anak perempuan yang pertama menggunakan upacara adat begalan. Oke. Gambar ini adalah alat apa teman-teman? Ceting, betul. Ini ceting. Kalau tampak itu yang bulat, lingkaran, lebar. Kalau kukusan itu yang berbentuk kerucut. Kalau siwur itu yang terbuat dari batok kelapa untuk mengambil air. Gayung zaman dulu itu siwur. Kalau ceting ini ya tempat untuk menampung nasi yang sudah matang, boleh. Selanjutnya sifat tokoh wayang pada gambar di bawah ini gambarnya siapa? Betul, anak sulungnya Pandawa. Siapa? Yudhistira atau Puntadewa. Sifatnya ya dari Yudhistira atau Puntadewa. Kita lihat satu-satu. Licik bukan, itu sifatnya Patih Sengkuni atau Haryasuman. Berani dan tegas bukan, itu sifatnya Pandawa juga tapi Bima. Suka mengadu domba, ini juga Sengkuni. Nah, berarti jawabannya adalah yang bijaksana dan patuh pada orang tua. Nomor selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, pernyataan manakah yang merupakan tata krama masuk ruang kepala sekolah? Cari 2 yang merupakan tata krama masuk ruang kepala sekolah. Segera melaksanakan tanpa menunda-nunda, bukan. Nomor 2, mengetuk pintu, iya, dan memberi salam, betul. Masuk ke ruang kepala sekolah dengan sopan, betul. Nomor 4, tidak menyela penjelasan guru, bukan. Jadi jawabannya 2 dan 3. Selanjutnya, pemasaran keripik tempe dengan cara mengenalkan barang kepada konsumen dengan membuat kemasan berlabel yang baik dan menarik. Mengenalkan barang namanya promosi. Oke, lanjut. Di bawah ini yang bukan merupakan aturan dalam permainan dam-daman. Yang bukan loh ya, yang bukan. Pertama, bidak diletakkan di sesuai titik, betul. Pemain dapat saling mengalahkan dengan cara melompati bidak lawan, betul. Maksudnya ini aturannya. Pemain dinyatakan menang jika berhasil menghabiskan bidak lawan, betul. Ini aturannya seperti itu. Nah, yang salah adalah pemain dinyatakan menang jika bidaknya habis dimakan oleh lawan. Salah ya. Kalau menghabiskan bidak lawan itu yang menang. Selanjutnya, perhatikan sikap-sikap berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Tata krama yang baik ketika berpapasan dengan tetangga ditujukan oleh nomor
Tata krama yang baik ketika berpapasan dengan tetangga ditunjukkan oleh nomor. 1. Iya, menjabat tangan. 2. Menyapa dengan santun. Iya. Mengangguk dan tersenyum. Iya, betul. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Selanjutnya, perhatikan tata krama di bawah ini. 1, 2, 3, dan 4. Tidak memberi bantuan tata krama yang tepat. Yang keempat, tidak memberi bantuan ya. Pertanyaannya, tata krama yang tepat ketika melayat. Yang tepat ketika melayat. Yang mana? 3. Tidak membicarakan kejelekan jenazah. Nggak boleh ya bersendaguro lagi suasana duka, yang pelayatnya malah bercanda sendiri dengan pelayat lain, nggak boleh. Ya, kita datang untuk ikut berbelasungkawa, jadi tidak boleh menunjukkan bahwa kita sedang bahagia, tidak boleh. Walaupun kita sedang bahagia, diam saja. Yang kedua, berpakaian warna-warni enggak ya, karena suasananya duka, jadi cari pakaian yang beridentik dengan warna sedih, bisa hitam, bisa juga putih. Terus tidak memberi bantuan lah, datang ke situ cuman datang aja sih nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kalau memberikan bantuan berupa uang atau barang, terserah ya. Selanjutnya, yang termasuk dalam bumbu soto Sokaraja ada nomor 1 sampai 6. Pertanyaannya bumbu loh ya, bukan bahan. Kita lihat satu-satu. Air itu bahan, koyoran itu bahan, merica pala itu bumbu, 4 kecap itu bahan, garam dapur itu bumbu, muncang itu bahan. Jadi jawabannya 3 dan 5. Oke. Selanjutnya, pasangan gambar dan nama senjata tradisional yang tidak tepat. Yang tidak tepat loh ya. Kita lihat, gambar 1 namanya kudi, betul. Gambar 2 namanya keris, betul. Gambar 3 itu namanya tulup, salah apa betul? Salah. Bentar, yang nomor 4 gambar itu namanya wedung, betul. Kalau yang nomor 3 itu gambar itu namanya bukan tulup tapi apa? Ketapel, betul. Jadi jawabannya 3. Ketapel atau plinteng kalau bahasa Jawanya. Selanjutnya, tata krama yang sebaiknya dilakukan di kantor pemerintahan. Nah, di kantor pemerintahan yang mana? Antre sesuai urutan kedatangan. Selanjutnya, sikap yang seharusnya dilakukan sesuai gambar di bawah ini. Sikap yang seharusnya dilakukan sesuai gambar di bawah ini yang mana? Betul, berkunjung saat jam besuk ini adalah gambar orang yang sedang membesuk orang lain di rumah sakit. Selanjutnya, cagar budaya ini terletak di Kecamatan Wangon. Di sekeliling tempat ini banyak sekali monyet yang mengitarinya dan merupakan salah satu tempat ibadah tertua umat Islam. Cagar budaya itu namanya Masjid Zakat Tunggal yang ada di Desa Cikakak, Wangon ya. Terus selanjutnya, putra Adipati Munding Wilis dibawa lari oleh Abu Lawang dalam kisah Babat Aji Barang dan diberi nama siapa? Putra Adipati Munding Wilis, Jaka Mruyung, betul. Kalau Dawuk Mruyung itu kudanya yang dirampok juga bersama putranya tersebut oleh Abu Lawang. Abu Lawang itu perampoknya. Terus Kamandaka beda cerita. Lanjut, egrang merupakan salah satu permainan tradisional Banyumas. Nama permainan egrang berasal dari daerah namanya loh ya, nama permainan egrang Lampung, betul. Perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, dan 4. Urutan saat berkunjung ke perpustakaan yang tepat. Yang mana dulu? Oke, nomor 4, betul. Nomor 4, mengisi daftar pengunjung. Terus selanjutnya, mengambil buku dengan tertib, betul. Terus selanjutnya, membaca buku di tempat yang telah disediakan, betul. Kalau sudah selesai, mengembalikan buku yang telah dibaca ke tempat yang telah disediakan. Berarti nomor 4, 2, 3, dan 1. Lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 10 tahun 2015, hari jadi Kabupaten Banyumas ditetapkan tanggal 22 Februari tahun 1571, itu tanggal tahun lahirnya.
Nah, pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas memperingati hari jadi yang keberapa? Tinggal dikurangi 2020 dikurangi 1571, ketemunya 449. Lanjut, tempat Kamandaka menceburkan diri terus dilempari batu hingga sungainya dangkal dan menyebabkan tidak kunjung muncul ke permukaan dan dikira telah meninggal. Dalam babat Kamandaka kemudian daerah tersebut diberi nama apa? Kedung Petahunan. Betul. Kalau Bobosan itu tempat Kamandaka menerobos hutan ketika dikejar oleh Silihwarni. Kober itu lari terus menerus, tidak berhenti, tidak pernah beristirahat. Ora kober ngaso itu ketika dikejar oleh Silihwarni. Nah, Watu Sinom itu pada saat Kamandaka menantang Silihwarni untuk bertarung di atas sebuah batu besar. Watu Sinom itu ya, watu itu batu. Oke, jawabannya yang betul ketika dilempari batu adalah Kedung Petahunan. Lanjut, dalam tahap pembuatan tempe, tahap di mana kedelai dipilih dan dibersihkan dengan cara direndam namanya tahap di mana kedelai dipilih dan dibersihkan dengan cara direndam. Kedelai setelah direndam, kedelai yang bersih akan tenggelam, kedelai yang baik akan tenggelam, kedelai yang tidak baik akan terapung. Ini tujuannya. Lalu kedelai yang terapung akan diambil dan dibuang. Yang dipilih adalah kedelai yang tenggelam. Yang sortasi. Betul. Kalau perebusan itu tujuannya untuk ngapain? Tujuannya adalah untuk mensterilkan kedelai dari bakteri pembusuk. Kalau pemberian inokulum itu untuk ngapain? Tahap di mana kedelai ini diberi ragi tempe agar tumbuh jamur tempe sehingga terbentuk benang-benang gitu ya. Pada tahap pemberian inokulum ini atau yang disebut dengan tahap fermentasi ada 3 tahapan. 3 tahap fermentasi ini atau pemberian inokulum ini. 1, fase pertumbuhan cepat, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase lanjut. Fase pertumbuhan cepat itu antara 0 sampai 30 jam. Fase ini terjadi misetea atau benang-benang jamur. Benang jamur ini yang membuat tempe menjadi kompak atau menjadi bersatu. Yang kedua fase transisi 30 sampai 50 jam. Fase ini adalah fase optimal di mana tempe sedang dalam kondisi baik-baiknya dan siap dipasarkan. Yang ketiga fase lanjut lebih dari 50 jam. Fase ini dikenal juga sebagai fase pembusuk. Setelah lebih dari 50 jam tempe akan berangsur-angsur membusuk. Oke, itu tahap pemberian inokulum. Kalau tahap pembungkusan itu bertujuan untuk ngapain? Agar jamur tumbuh dengan baik dan tidak mengalami sporulasi atau spora berlebihan. Oke, seperti itu ya teman-teman pembahasan dari Ustadzah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga ibadah. Semoga kita bisa memanfaatkan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan dan jaga ibadah. Oke, sampai ketemu lagi dengan Ustadzah di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.